Menarik ini pembahasannya. Dan selalu ada di peredaran Nabi. Jadi di mana ada urusan Nabi, Ibnu Abbas di situ. Terkadang dia tidak dipanggil Nabi, tapi dia merekam kejadian. Jadi kayak kita bawa kamera gitu. Karena hafalan itu dia ngelihat, kan ada di dunia sekarang itu ada namanya photographic memory. Pernah dengar ya? Photographic memory. Jadi dia melihat sesuatu itu sebentar aja kayak kita kamera, cerek gitu. Nanti waktu disuruh ulang, dia seperti membaca. Padahal dia hafal. Begitu. Lengkap, semuanya itu bisa dia kembalikan. Ya. Oleh sebab itulah dalam semua keadaan Abdullah bin Abbas ini hatinya ya, qalban wa'iyan, hatinya itu suci, bersih gitu. Jadi kalau setiap sekali ada bersama Nabi SAW, hatinya itu suci. Karena kenapa? Orang yang berinteraksi terus dengan Nabi, atau orang yang sekali-sekali ketemu Nabi saja kan sudah kelihatan bedanya. Apalagi yang setiap hari, tidak sempat terfikirkan maksiat, tidak sempat terfikirkan untuk hal-hal yang buruk. Itulah kenapa salah satu sunnah Nabi bersama orang-orang soleh, membersamai orang soleh, itu pentingnya di situ. Karena kalau kita bersama-sama orang-orang soleh, Pak, tidak sempat kita mau mikir macam-macam. Kata Nabi kan, orang yang orang yang bersama pedagang wewangian, parfum, maka akan wangi. Orang yang bersama dengan orang yang tukang besi, maka iya kena kalau tidak kena cipratannya, kena panasnya, kena hitamnya. Bukan berarti pekerjaan tukang besi itu hina, bukan. Masalah keberadaan. Rasulullah SAW bersabda kan, anta ma'aman ahbabta. Ketika ditanya ya Rasulullah, bagaimana nanti kami bertetanggaan di surga itu, kata Nabi, anta, engkau, ma'a, bersama, man, siapa, ahbabta, yang engkau cintai. Makanya hati-hati mencintai orang di dunia ini. Usahakan mencintai orang-orang soleh. Karena bisa jadi kita sebenarnya bukan di situ, tapi karena selalu dekat, maka posisi kita di tempat yang baik. Ya, di tempat yang baik. Begitu. Jadi karena selalu bersama Nabi, maka hatinya bersih. Makanya orang yang rajin ikut kegiatan kebaikan, bukan hanya pengajian, ya, baksos lah, menyampaikan nanti sebentar lagi kita mau Idul Adha kan, menyampaikan hewan kurban, memberi bantuan, wakaf dan sebagainya, itu membersihkan hati. Membersihkan hati. Karena hati yang bersih itu penting. Hati yang bersih itu penting sekali. Wa dhihnan safian, dan otaknya itu selalu clear. Cara berpikirnya itu clear. Jadi nggak butek. Kadang-kadang kita, Ustaz saya sudah duduk, sudah berusaha baca, tapi tidak masuk-masuk. Nah itu. Sudah bawa laptopnya sudah dibuka, nggak keluar-keluar juga apa yang mau ditulis itu. Contoh misalnya. Kenapa? Alam pikiran kita ini kan menerawang nih, kemana-mana. Makanya ketika sholat itu kan banyak-banyak istighfar. Jadi sholat itu tidak bisa kita langsung masuk terus langsung sholat. Harus persiapan, wudhunya, tumakninahnya itu sebelum mulai masuk itu sudah tenang jiwa. Makanya sebaiknya, kecuali sangat penting, ya sangat penting, matikanlah HP itu beberapa langkah sebelum masjid masuk. Jadi kalau mau hubungin orang-orang di luar itu lah cepat, selesai, tak matiin, kalau perlu sudah di dalam sudah. Karena ketenangan itu penting. Berkaca dari bagaimana Abdullah bin Abbas. Padahal di zaman mereka HP nggak ada, komputer nggak ada, internet nggak ada, ya kan? Sudah bebas distraksinya, televisi nggak ada, radio nggak ada, internet nggak ada. Itu saja buat mereka itu tantangan. Maka pernah sekali waktu Rasulullah bersama Ibnu Abbas kalau tidak salah, tapi tidak dimuat oleh dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah ini. Dia pernah jalan terus ngelihat ada perempuan gitu, berhijab. Cuma diginiin sama Nabi, gitu. Lu lagi lihat ini, ya namanya ya laki-laki, Ibnu Abbas itu laki-laki. Pasti lihat tuh, langsung diginiin sama Nabi, ya keningnya tuh. Begitu dipalingkan, aku hilang beberapa hafalan hadis. Makanya sampai ada ustadz yang strict banget ya. Jadi kalau ngaji walaupun ada ibu-ibu, hadapnya ke bawah Pak. Sampai begitu. Jadi kalau ketemu yang begitu harus difahami, ada dasarnya, gitu. Ya, jadi gitu. Sampai diginiin, gitu. Karena Rasulullah tahu bahwa ini
calon ulama masa depan. Jadi harus dikondisikan sama Rasulullah. Sahabat-sahabat lain nggak gitu. Ali pernah, Ali sekali. Tapi sahabat yang lain nggak digitukan, cuma dianjurkan aja. Pandangan pertama dari Allah, pandangan kedua dari setan, kata Nabi. Kalau yang khusus yang terpilih ini sama Rasulullah ya, itulah pentingnya tuh, masya Allah. Jadi wadhihnan safian, supaya akalnya bersih. Makanya bagus kalau sekolah-sekolah yang memisahkan anak-anak laki dan perempuan, apalagi anak-anak yang mulai baru mau puber tuh, SMP gitu ya. Penting sekali. Bukan masalah apa-apa, masalah kesucian. Kesucian itu mulai dari yang awal-awal seperti itu ya. Jadi kalau ibu-ibu saya tidak lihat langsung itu, Ustaz sombong banget sih nggak pernah ngelihat. Nah, ada juga dalilnya ya, ada juga dalilnya gitu. Wa hifdzatan dunaha kullul at, dan selalu kerjaannya itu menghafal, mengulang hafalannya. Kan kalau kita mau tahfiz, ada betul tadi, harus ada tarji, ada mengulang kembali, murajaah. Ya. Jadi waktu itu saya punya anak putri itu 4. Nah, yang mulai menghafal pertama kali itu Sofia. Nah, Sofia ini pernah ngobrol sama Khadijah. Khadijah anak yang putri saya yang kedua. Jadi yang Nusaibah dulu, kemudian Sofia. Enggak, karena dialognya antara Sofia dan Khadijah. Makanya saya ingatnya begitu. Jadi ada 2 anak putri saya. Di tengah. Ada di sini orangnya. Nggak mungkin lupa di sini. Nah, Sofi itu bilang ke adiknya, Khadijah ini ingin hafal. Kak, kepengen ngikut ngafal dong. Ngafal Quran. Kata dia, ya kalau mau ngafal jangan lupa murojaah. Kalau mau jadi hafizoh itu habis waktunya untuk murojaah. Ngomong gitu, tapi enggak ada saya. Maksudnya saya tuh agak jauh posisinya. Dia cuma ngomong berdua ini, antara Sofia dengan Khadijah. Iya katanya, kalau mau ngafal, tapi apa bahasanya itu tidak ingat saya persis. Tapi habis waktunya untuk murojaah, kata dia. Adiknya tuh kayak mikir. Nah, gitu. Jadi jangan senengnya aja jadi hafizoh. Habis waktu untuk mengulang-ulang. Nah, banyaknya orang ini hafalan hilang itu kan karena jarang jaganya, jarang dijaga, begitu. Ya, baik. Lanjut di sini. Jadi betul ketika Rasulullah SAW memalingkan wajah Ibnu Abbas dari melihat sesuatu yang belum saatnya dia lihat, itu dalam rangka menjaga supaya hatinya bersih, pikirannya lapang, dan hafalannya terjaga. Banyak kisah-kisah alim, ulama gitu kan, yang biasanya mimpin sholat lancar. Tiba-tiba mungkin karena sesuatu hal yang dia melihat sesuatu yang bukan pada tempatnya, ketika mimpin sholat, tiba-tiba hafalannya hilang. Biasanya hafal sudah sering, tapi tiba-tiba melayang semua gitu. Ya, di samping banyak masalah yang lain tentu, itu yang paling berat. Makanya buat para bapak-bapak, ya, salah satu nikmat kata Nabi SAW ketika menundukkan pandangan dari yang bukan mahram adalah ketika menatap istrinya, itu selalu cantik kata Nabi, selalu mempesona. Bagi yang sering shopping wajahnya itu melihat yang macam-macam itu, nanti ketika ngelihat ke rumah kok kayaknya ada aja kurang. Bener, ngerti nggak bapak-bapak di sini? Ngerti? Takutnya nggak ngerti. Ngerti? Ya harus ngerti begitu. Jadi ketika menundukkan pandangan, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadi Allah akan kasih nikmat yang Allah tidak berikan kepada orang lain, yaitu pandangan itu selalu sakinah, mawaddah, warahmah, menimbulkan rasa cinta, rasa kasih di rumah. Banyak orang mengeluh, Ustaz, saya kenapa kalau ngeliat istri bla 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 gitu kan? Saya katakan di luar mungkin bla 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 juga, saya bilang gitu. Oh iya juga ya, ya sudah selesai, beresin itu. Ya, gitu. Nah, itu intinya. Kalau saya sudah sampaikan, itu juga sebenarnya peringatan buat saya. Ya. Nah, sekarang masuk kepada judul. Tadi di judulnya. Di judulnya ini, sekali waktu Nabi SAW ingin sholat. Sudah siap sholat, disuruhnya Ibnu Abbas di belakang, tapi Ibnu Abbas di samping, tapi Ibnu Abbas ke belakang.
Sampai Nabi SAW, walamma hamma bis salati asyara, Rasulullah mengisyaratkan ilayya an aqifa bizaihi, biizaihi. Kata Nabi, sini. Nih, suruh ke sini. Sebelah. Apa yang terjadi? Fawaqaftu khalfahu. Setelah Rasulullah mulai salat, Allahu Akbar, aku ke belakangnya lagi. Agak-agak nakal menurut kita. Ke belakang, tapi Rasulullah tidak langsung membatalkan, tidak, atau menarik, tidak. Terus selesaikan sholat. Ya. Kata Ibnu Abbas, mana'aka an takuna biizai ya Abdullah. Kata Nabi SAW, Rasulullah bersabda kepadanya. Jadi setelah sholat, saya loncat satu baris. Falaman tahatis sholat, ketika sholat sudah selesai, mala alayya wa qala, dipanggil sama Nabi. Rasulullah melengok ke belakang, berkata kepadanya, ma mana'aka, kenapa engkau menghindari aku, antakuna biizai ya Abdullah, ya Abdullah, kenapa kau menghindari aku, padahal aku tadi sudah kasih isyarat sebelah kanan, kenapa kau ke belakang? Nah, sedap ini, ya. Fakultu, aku berkata kepada Nabi, anta ajallu fi aini, ya Rasulullah, kau tuh terlalu mulia di pandanganku, di mataku kau mulia. Kau mulia ya Nabi di pandanganku. Wa a'zu min an uwaziyaka ya Rasulullah. Ya. Untuk saya berada di sebelahmu itu terlalu tinggi ya Rasulullah. Nah, terlalu tinggi ya Rasulullah. Kau tempatkan aku di situ terlalu tinggi. Ini orang yang sehari-hari menemani Nabi, orang yang banyak hafalannya terhadap Nabi, orang yang selalu membantu Nabi, bahkan seperti bayangannya Rasulullah, kemana-mana dekat, hafal, clear hatinya, lurus dan sebagainya. Ketika ditanya Nabi, kenapa kau tadi saya sudah suruh di sebelah, kau malah ke belakang? Wahai Abdullah bin Abbas namanya kan, kita kenalnya Ibnu Abbas. Kata dia, ya Rasulullah, engkau itu sangat mulia, tinggi posisinya, saya itu terlalu mulia untuk kau tempatkan di samping. Wa rafa'a yadaihi, Rasulullah langsung otomatis langsung ngangkat kedua tangannya ilas sama, ngangkat sampai tinggi. Jadi Rasul kalau doa tuh bukan yang begini nih, kayak begini. Rafa'a yadaihi, kedua tangannya diangkat. Rafa'a, angkat. Yada, yad satu, yadai dua. Ilas sama, kalau bisa nyentuh langit. Tinggi kan berarti doa Nabi. Apa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma atil hikmah, Allahumma atil hikmah, Allahumma atihi al hikmah. Ya Allah, turunkanlah kepada dia ini, Ibnu Abbas, hikmah. Masya Allah. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, oh, salah ini, tidak benar sholatnya ini, tidak sah ini, tidak ada Rasulullah ngomong begitu. Itu cuma fadilah-fadilah saja dan terjadi fikih saja, aturan-aturan bagus supaya tidak terjadi kekacauan orang sholat. Tapi kalau kita bicara bab ini bukan bab sholat, masuknya bukan di bab sholat, ya, tidak dimasukkan di bab sholat biar nggak bingung orang. Dimasukkannya bab menuntut ilmu, thalabul ilmi. Maksudnya di bab menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu itu, ya, 3 paling tidak aturannya itu yang saya ingin. 1, niat karena Allah dan memuji Allah. 2, berterima kasih, bersyukur atas ilmu yang Allah berikan, karena yang ngasih itu Allah. Yang 3, menghormati guru. Menghormati guru. Sampai kapan, Bu? Tidak pernah disebutkan menghormati pas belajar, bukan. Menghormati guru. Nggak ada titiknya. Artinya kita ketemu besok, ketemu sekian tahun lagi, bahkan mungkin guru kita, maaf misalnya, sudah pikun sekalipun, tetap harus hormat. Karena kita tidak jadi seperti kita sekarang, kalau kecuali sudah ada bimbingan saham dari beliau-beliau itu. Mungkin cuma ada yang ngajarin baca, mungkin cuma ada yang ngajarin untuk tertib, mungkin cuma ada yang ngajarin sekali saja misalnya untuk konsentrasi. Mungkin kecil menurut kita 0, sekian persen, tapi kalau di mata Allah SWT ini mulia. Makanya orang gagal dapat ilmu, gagal nempel ilmunya, bahkan nifak, keluar sifat munafiknya karena merendahkan guru. Jadi kalau cari-cari, Ustadz saya sudah sampai S3 bla bla bla, sudah belajar ini, kenapa sih kayaknya masih belum nyaman gitu, masih macam-macam, masih ada yang kurang. Telusuri, jangan-jangan ada guru yang kita hina dulu. Biasanya guru-guru level awal tuh suka dihina. Kalau sudah profesor doktor biasanya agak dipuji ya.
Wah, saya punya profesor. Jarang kan orang ngomong, saya punya guru TK dulu. Emang guru TK lebih hina daripada profesor yang S3 itu? Enggak. Guru TK itu waktu kita BAB, siapa yang kan nggak langsung manggil murid apa orang tua kan? Ini mungkin ikhlas nih. Nggak tahu sekarang. Dulu begitu. Itu ilmu, Pak. Allah ilmu, guru. Jadi kalau nggak berkah, ya sudah ilmunya banyak, tapi ya misalnya apalah banyak masalah lah ini dan itu, ya ilmunya seperti tidak membekas, tidak membuat dia jadi baik. Coba cek, jangan-jangan ada guru yang sakit hatinya sama kita. Makanya saya suka nangis juga itu kalau ngelihat teman-teman yang nangis haru maksudnya. Ada senior saya itu yang saya datangi, saya yakin banyak, tapi ada satu yang saya datangi dan masih ingat, itu Profesor Dr. Misri Gozan di Fakultas Teknik UI. Waktu dia dikukuhkan jadi profesor, saya diundang. Kaget, saya masih ingat dia. Yang lebih dahsyat lagi bukan yang saya yang diundang, yang dibawa ke depan waktu di auditoriumnya itu, guru TK-nya dibawa ke depan. Orang biasanya banyak mengeluh-ngeluhkan profesor doktornya kan, ya beliau tetap hormat, tetapi ini masih ketemu aja gitu loh. Alhamdulillah masih sehat waktu itu. Bawa ke depan, ini gitu deh, guru TK saya. Ya, guru TK saya. Kelihatanlah bahwa bonding itu ada. Bonding itu kan beda ya, orang ada bond itu, ada hubungan yang kuat dengan tidak itu kan. Begitu. Masya Allah, itu guru TK-nya juga mungkin sudah sulap, mungkin lupa gitu, mungkin ya, saking banyaknya. Tapi saya yakin pasti dekat hubungan itu, jelas ingat. Seperti itu, memuliakan. Jadi ketika Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma atihi, ya Allah turunkan kepada dia ini al-hikmah, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang berdoa Nabi, doanya khusus, tidak ada orang lain, dan yang didoakan juga orang khusus, yang tahu diri, walaupun ilmunya sudah setinggi langit ibaratnya gitu, tapi dia memposisikan di hadapan Nabi, tidak apa-apa, ya Rasulullah engkau itu terlalu mulia. Kalau Abdullah bin Abbas taruh di sebelahnya, sama seperti pada ada muajih yang nggak mau kursinya lebih tinggi, nggak mau. Ada kan yang seperti itu, kita suka ketemu kan, waduh saya duduknya di bawah aja deh sama dengan yang lain. Itu dia lagi latihan, lagi menjaga dirinya agar dia tidak ujub. Karena biasanya kalau duduk di sini, apalagi semuanya memperhatikan, semuanya kayak senang, itu godaannya tuh paling maksimal. Jadi kenapa kalau misalnya ada muajih, tarik napas, dikit-dikit tarik napas, itu bukan dia lupa, dia lagi kontrol. Aduh jangan sampai ini rasa bangga, rasa takjub ini jangan sampai melebihi batasnya. Dia redam itu. Jadi perhatikan. Seperti itu. Ya. Masya Allah, didoakan Nabi. Kita mungkin nggak bisa dapat doa itu kan, secara umum, secara khusus nggak bisa. Tapi doa itu ternyata kata ulama berlaku untuk semua penuntut ilmu. Semua penuntut ilmu asal akhlaknya terjaga. Gitu. Ya. Nah, guru-guru yang bijaksana pastilah mendoakan di belakang layar gitu kan, mendoakan semoga anakku yang itu, anak muridku yang itu semoga begini gitu. Makanya bagus juga kalau kita mau ada acara-acara besar, misalnya kita mau melangkah ke tahapan berikutnya, mungkin baru mau kerja atau mau apa, kita datangi guru-guru yang masih kita bisa temui ya, kalau sudah meninggal dan kita berkenan ya datangi kuburannya, ziarahi. Kalau masih ada minta. Itu penting sekali. Banyak orang tidak sukses tidak sukses berpikir hanya ada di otak saja. Padahal ini lebih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Ya? Jadi jangan lupakan guru. Jangan lupakan. Wa qad istajaballah. Ternyata Allah langsung istijab. Langsung Allah kabulkan da'wata nabihi, doa dari Nabi ini alaihi salatu wassalam. Fa'atal ghulam al-hashimi, anak laki-laki dari Banu Hashim yang terhormat ini, minal hikmah, Allah limpahkan kepadanya hikmah, ma faqa bihi asatinal hukama, bahkan lebih kalau dibanding-bandingkan, seandainya dibanding-bandingkan lebih berat daripada hikmah-hikmah atau ahli hikmah kalau dikumpulkan. Masya Allah. Makanya kadang-kadang satu orang bobotnya bisa lebih dari 1000 orang. Itu bukan karena dianya, tapi karena Allah muliakan, karena Allah limpahkan hikmah, karena pilihan kata itu dari Allah. Kita merasa otak kita memproses, saya mau bicara ini enggak juga Pak.
Berapa banyak orang sudah nyiapin teks pidato, sudah punya kertas, naik ke mimbar, gugup, kan banyak kan? Apa istilahnya tuh? Demam panggung, oh gemeteran nggak keluar, padahal sudah rehearse, mengulang-ulang itu, bahkan di depan kaca, di depan cerminnya, bahkan sudah diatur, nanti ngomong begini, hilang semua. Karena sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tak ada, Pak. Kita saja merasa, oh ya dulu saya berpengalaman. Anda ada. Ikhtiar saja. Ikhtiar, usaha saja. Finalnya, apa yang keluar dari mulut, apa yang sampai ke hati, ya, sampai dan yang apalagi sampai diterima oleh pemirsa. Allah, sekali lagi Allah. Tak bisa kita kondisikan. Walaupun kadang-kadang saya suka datang ke ada acara pengajian pakai background musik. Jadi pas ustadznya berdiri itu dung 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 dung. Oke, saya bilang oke, efek. Oke, saya ngerti nih, saya ngerti. Maksudnya membuat efek. Tapi apakah itu menjamin apa yang disampaikan itu Allah suka, Allah ridho? Tidak juga. Mungkin senang buat kita yang memang senang entertainment. Wah, enak ada efek. Setiap kali dia ngomong, tak ayat keluar, gitu kan? Oke, bagus. Secara presentation baik. Tapi jangan lupa bahwa presentation itu sekian persen dari apa yang disampaikan. Jangan lupa hati, ke lapangan, doa, dan minta setiap langkah, ya Allah yang mau saya sampaikan ini jangan sampai membuat hati jadi sombong. Itu penting sekali. Ya. Nah, efeknya judulnya nih, efeknya. Ternyata, alhamdulillah Abdullah bin Abbas ini hidupnya panjang, usianya panjang. Rasulullah wafat, beliau baru 13 tahun. Abu Bakar wafat 15 tahun. Umar wafat 25 tahun. Utsman bin Affan wafat, saya udah nggak bisa nambahnya lagi, 32 tahun. Di zaman Ali berarti beliau sudah 32 tahun kurang lebih. Kok bisa Ustaz nginget-nginget? Saya nggak nginget-nginget, saya cuma nginget Abu Bakar 2 tahun. Apa namanya, Umar 10 tahun gitu. Nah, nggak hafal, kalau disuruh ulang harus ngitung lagi dari awal. Jadi sekitar 32 tahun ketika Ali bin Abi Thalib menjabat. Tahu nggak apa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib? Baru saja ada peristiwa besar yang disebut fitnah Al-Kubra, yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan, khalifah ketiga, terbunuh di rumahnya. Dibunuh oleh orang yang terhasut, yang menghasut kelompok namanya Sabaiyah, keliling wilayah kaum muslimin menghasut. Wah, Utsman nggak bener, dia begini, pokoknya fitnah banyak demi fitnah sampai membuat orang marah. Makanya hati-hati dengan berita-berita hoax. Sampai kita membenci sesuatu kaum atau seseorang, ternyata datanya keliru. Hati-hati dengan yang seperti itu. Sampai pernah terjadi korbannya Utsman bin Affan, salah satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Bayangin, membunuh orang yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Tentu jaminan Nabi, jaminan Allah. Sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Kebayang nggak? Dosa di atas dosanya itu. Seandainya dia tenang sedikit saja. Tenang sedikit. Kayak kita mau beli sesuatu, terus tiba-tiba murah banget. Kata kepengen cepet kan? Sebentar dulu, jangan-jangan tipu menipu ini. Sama, ketika ada orang mulia sekali, baik sekali, tiba fitnah. Jangan cepet-cepet. Karena setahu kita, dia orang baik. Itu dulu asas praduga tak bersalah. Kita lihat dulu apa benar. Siapa yang memberitakan ini? Jangan-jangan lawan politiknya, misalnya. Jangan-jangan dia orang yang punya hasad dan sebagainya. Cek dulu. Kalaupun benar, juga tidak perlu kita ikut-ikut. Kalaupun benar, kecuali di situ menyangkut maslahat umat. Lain lagi ceritanya. Paham ya? Paham. Nah, jadi ketika Utsman bin Affan dibunuh di dalam rumahnya, Masya Allah. Sempat di blokade rumahnya itu, orang tidak bisa menahan, dia tidak bisa keluar, tidak bisa memimpin sholat berjamaah di Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi pun dikuasai oleh orang-orang yang terhasut ini. Datang dari Kufah, dari Basrah, dari Fustat, Mesir, 3 rombongan datang ke sana. Sampai kemudian mereka merasa kok Utsman nggak keluar gitu kan, akhirnya gaduh di luar, sudah bunuh saja. Tuh ada yang ngomong begitu. Langsung naik, rumahnya lantai 3, ada orang yang manjat sampai lantai 3, naik dari atas, kebetulan pintu di atas karena dibuka, biasa ditutup, dibuka gitu. Turunlah mereka. Ketika turun, wahai Utsman, pertanggungjawabkan perbuatanmu. Utsman lagi sholat, baru selesai sholat,
baru berdoa, masih berdoa, ada yang mengatakan membaca tilawatul Quran, ditebas itu. Waktu gaduh-gaduh itu Ali bin Abi Thalib mendengar, kan Ali di luar rumah sama anaknya Utsman dan Rasulullah, Ali tidak di situ tapi mengutus Hasan dan Husain, cucu Nabi ada di luar. Tidak ada yang berani masuk rumah itu kan ada Hasan Husain di depan. Tapi mendengar gaduh-gaduh di dalam, wah berarti sudah ada yang naik ini kan. Dibuka pintunya, waktu dibuka itu sudah berlumuran darah. Itu yang membunuh disikat sebagian oleh Hasan dan Husain, sebagian lagi kabur. Semua kabur setelah itu, nggak ada yang berani bertanggung jawab. Setan udah pergi biasanya. Kalau sudah terjadi kejahatannya, setan itu sudah kabur. Orang baru sadar semua, wah sadar, wah Utsman kita bunuh, wah kabur semua. Makanya untuk menangkapnya itu tidak semua bisa ditangkap. Itu Ali bin Abi Thalib sampai marah kepada Hasan dan Husain, saya tempatkan kamu di sini, Ali lagi di luar menghalau rombongan untuk yang mau masuk lebih banyak lagi. Beliau, ayahnya jaga di pintu gerbang, jangan masuk, yang di dalam aja udah nggak terkontrol, ini mau nambah lagi, jangan. Hasan dan Husain jaga di depan pintu, nggak ada yang berani dobrak pintu itu walaupun ribut-ribut di luar, karena cucu Nabi dua-duanya. Begitu. Jadi ada peristiwa itu untuk melatar belakangi sebelum saya masuk ke sini ya. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, dua kelompok. Ada kelompok yang minta pertanggungjawaban, Ali kalau kau mau jadi khalifah tanggung jawab dulu, padahal bukan salah Ali. Tanggung jawab dulu, tangkap dulu orang-orang yang bertanggung jawab. Ada kelompok yang lain, sah pengangkatan Ali bin Abi Thalib, masalah kita mengusut nomor 2. Yang penting sah dulu. Yang kelompok pertama tadi, Ali nggak sah sebelum memproses pembunuh. Itu dua kelompok pecah. Itu perpecahan terbesar. Makanya disebut fitnatul kubro, fitnah besar. Nah, oke. Tapi saya bukan mau cerita itu, tapi saya harus ceritakan dulu sebagian saja supaya ngerti masalahnya. Lamma tazala ba'du ashabi Ali wa khadhaluhu fi niza'ihi ma'a Muawiyah radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah bin Abbas li Ali radhiyallahu anhu, "Idzan li ya Amiral Mu'minin an atiyal qauma wa ukallimahum." Ketika sampai kepada masa di mana sebagian sahabat Ali meninggalkan Ali, masuk ke rombongan Muawiyah bin Abi Sufyan, dua-duanya sahabat Nabi. Abu Sufyan ini Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ini orang yang menuntut Ali untuk memproses pembunuhnya ini. Banyak orang yang pindah, oh iya benar nih, masa Ali jadi pemimpin tapi nggak mencari penanggung jawab yang bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman. Banyak yang terhasut ke sana, lari ke sana. Nah, ketika masa itu terjadi, Abdullah bin Abbas mendatangi Ali bin Abi Thalib dan berkata, "I'dzan li, kasih izin kepadaku ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, an atiyal qauma, saya akan datangi orang-orang yang menuntutmu itu, menuntut Ali bin Abi Thalib untuk bertanggung jawab dulu sebelum resmi jadi khalifah. Saya datangi mereka, wahai Ali, wahai Amirul Mukminin, wa ukallimahum, saya akan ajak berbicara mereka, saya akan tanyakan dan saya coba beradu argumen dengan mereka." Karena beliau banyak ilmunya, tapi dengan cara yang bijaksana. Apa jawaban dari Ali radhiyallahu anhu? Faqala inni atakhawwafu 'alaika minhum, saya khawatir mereka akan menjebakmu. Saya khawatir mereka ini nanti menjerumuskanmu. Saya khawatir mereka nanti kalau tidak puas dengan argumentasimu, dia akan membahayakanmu. Jadi Ali khawatir. Ibnu Abbas ini, semulia-mulianya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini khawatir. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah waktu itu khawatir. Amirul Mukminin khawatir. Apa jawaban beliau dengan tenang? Anak usia 32 tahun. Kalla insyaallah, tidak akan terjadi, insyaallah. Yakin betul dengan Allah itu. Kalla, insyaallah tidak mungkin terjadi, insyaallah. Tidak mungkin terjadi, insyaallah. Asal kau kasih izin. Jadi taat pimpinan dia. Kalau tidak dikasih izin, ya sudah tidak berangkat. Minta izin dia. Minta izin, wahai Ali, izinkan saya untuk berdiskusi. Ukallima, berdiskusi, bermujadalah dengan mereka. Khawatir, tapi karena dia siap dengan konsekuensinya, maka dia datang. Mendatangi kelompok tadi, mereka masih di luar Madinah, belum mau pulang. Masih menuntut Ali beresin dulu. Masya Allah. Kata Abdullah bin Abbas bertanya, sebenarnya masalahnya apa sih? Kan? Sebenarnya masalahnya, saya cut pendek ya, supaya selesai. Tapi tidak kehilangan insya Allah. Sebenarnya apa masalah bapak-bapak ini? Sebagian besar laki-laki.
Sebenarnya masalahnya apa terhadap Ali bin Abi Thalib? Kenapa kalian tidak mau memundurkan diri kalian supaya Ali bin Abi Thalib bisa mengerjakan tugas? Kata mereka, satu, annahu hakama rijala fi dinillah, bahwa Ali bin Abi Thalib ini mengambil hukum dari manusia, tidak mau berhukum kepada hukum Allah. Kata mereka begitu. Ini fitnah pertama. Yang kedua, annahu qatala Aisyata wa Muawiyah. Ini terjadinya peristiwanya sudah agak jauh sebenarnya. Ya, karena itu berarti sudah mengatakan bahwa kita tahu kan terjadi pertempuran antara Ali dengan Muawiyah, Ali dengan Bunda Aisyah. Karena Aisyah juga termasuk yang agak keras gitu pendapatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Dikalahkan, diperangi sama Ali dan kalah, tapi tidak dihinakan, tidak dilakukan tawanan dan sebagainya. Maka kata mereka, bagaimana mungkin Ali ini sudah berperang melawan Aisyah dan Muawiyah, walam ya'khudz ghanaima, tapi tidak merampas hartanya, wala sabayan, tidak menjadikan mereka budak-budak sebagaimana zaman Nabi dulu, kata mereka. Oke, dua, ada lagi? Dikumpulkan dulu. Yang ketiga, annahu maha an nafsihi laqaba amiril mu'minin. Ali bin Abi Thalib menolak melanjutkan gelar Amirul Mukminin, padahal ma'a annal muslimina qad baya'u wa ammarahu. Padahal kaum muslimin sudah membaiat dia, menjadikan dia Amirul Mukminin. Tapi dia kenapa nggak mau pakai jabatan, nama jabatan Amirul Mukminin? Jadi Ali bin Abi Thalib karena mungkin merasa masalahnya sangat besar, dia merasa tidak pantas menjadi pemimpin. Cuma karena kondisi saat itu sahabat ahli syura yang masih tertinggal di Madinah melihat hanya Ali yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa? Karena dulu-dulu Nabi Muhammad SAW kalau ada masalah-masalah pelik, politik-politik pelik yang berat, yang rumit, banyak pihak, yang itu selalu Ali bin Abi Thalib. Ya, banyak masalah, termasuk waktu Fatu Mekah terjadi tertumpahnya sebagian darah secara tidak sengaja oleh pasukan Khalid bin Walid. Itu yang diutus untuk melakukan mendamaikan dan membayarkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian itu Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak pernah milih orang lain. Waktu Rasulullah hijrah, Ali bin Abi Thalib yang dipercaya Nabi untuk berada di tempat tidurnya itu kan. Waktu Rasulullah hijrah, kan orang-orang masih banyak yang punya dagangan dengan Nabi. Nabi tidak mau bawa dagangan mereka karena itu batil. Jadi aneh orang musyrikin Quraisy itu. Di satu sisi mereka menolak Islam, tapi di sisi yang lain mau berdagang bersama Nabi, nitip modal. Jadi Rasulullah dicela-cela itu di forum-forum dicela, Islam dicela, Nabi dicela, Allah juga dicela. Tapi kalau di belakang Rasulullah, besok dagang kemana nih? Nitip. Wah, bisnis jalan terus. Rasulullah juga profesional untuk bisnis. Begitu. Tapi Rasulullah ketika hijrah, Ali bin Abi Thalib 2 hari mengembalikan titipan-titipan itu. Kemarin tadi pagi saya bahas di MRBC. Dibalikin 2 hari Pak mengembalikan itu semua. Masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memang orang-orang akui untuk masalah-masalah rumit, pelik, Rasulullah pasti percayakan kepada Ali sejak dari hijrah sampai Rasulullah wafat. Tapi kata mereka, bagaimana Ali kok gak mau pakai titel Amirul Mukminin, gelar itu. Nah. Baik, kata Ibnu Abbas, 3 ini kan? 3 masalah ini? Ya, 3 masalah. Coba kita bicarakan satu persatu. Ara'aitum in asma'tukum min kitabillah wa haddathtukum min hadithi Rasulillah. Bagaimana kalau kita merujuknya kepada hadis Nabi, kepada ayat Allah dan hadis Nabi? Setuju? Setuju. Tentu kan? Masa orang tidak diajak kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak mau kan? Jadi sama dia begitu. Oke, rujukan kita perkataan wahyu Allah dan perkataan Nabi, boleh? Itu saja? Boleh. Oke, siap. Otaknya jalan Pak. Anak muda 32, yang lain itu mungkin 40, 50, 60 bahkan kan, gembong-gembongnya itu dihadapi dengan tenang. Ini buat remaja-remaja yang ikut sini atau anak-anak muda yang mungkin ikut sini. Lihat, bisa bicara dengan tenang di hadapan ribuan, bahkan bukan puluhan ribu orang yang semuanya beringas. Waktu itu tersulut emosi, panasan begitu. Nah, tapi dengan tenang, seorang diri. Padahal makanya anak-anak itu disuruh tampil aja kadang-kadang gemeteran, nggak bisa ngomong kan. Nah, ini ketenangan seperti ini perlu kita kondisikan anak-anak juga ya. Jadi kalau ada public speaking kayak gitu tuh, anak-anak perlu disertakan supaya dia berlatih berbicara di depan orang banyak, tenang, secara tenang. Kalau kita kan berani ngomong di depan orang banyak kan setelah agak-agak usia-usia tertentu kan, nah, itu pun masih suka semutan tuh di depan orang banyak.
Oke, kata dia. Kata, "Na'am," kata mereka, "siap." Oke. "Amma qaulukum," kata dia, terkait dengan masalah innahu hakamar rijala fi dinillah wallahi subhanahu wa ta'ala, terkait dengan bahwa Ali kalian tuduh mengambil hukum manusia menggantikan hukum Allah. Coba kita lihat, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat 95, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "la taqtulu sayda wa antum hurum," janganlah kalian membunuh binatang-binatang buruan kalau kalian sedang ihram. Ini terkait dengan adab ketika kita ada di tanah haram. "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am." Kalau sampai kalian membunuh binatang di tempat yang dilarang, maka harus ditebus dengan tebusan yang setara dengan aturan atau binatang itu. "Yahkumu bihi dawa adlim minkum," mintalah bantuan kepada orang adil untuk memutuskan perkara itu. Kata dia, "Anshudukumullah afa hukmar rijal fi haqqin fi haqqni dima'ihim wa anfusihim." Mana yang lebih utama? Apakah darah laki-laki, seorang laki-laki, atau darah seekor binatang yang lebih tepat untuk kita urusi? Kata mereka, ya tentu saja darah manusia. Darah manusia lebih terhormat. Maka kata Al-Abbas, ya, Abdullah bin Abbas, maka Ali bin Abi Thalib menggunakan hukum-hukum Allah, bukan hukum manusia, untuk ngurusin yang lebih berat lagi daripada binatang-binatang yang kalian sembelih secara tidak sengaja ketika kalian sedang ihram. Lihatlah bagaimana Ali bin Abi Thalib merujuk pada ayat Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi SAW. Sedangkan dia menghentikan orang berbunuh-bunuhan. Jadi peristiwanya itu perang Siffin. Orang sudah bertempur-tempur, tiba-tiba ada yang mengangkat Al-Quran, mushaf, ya. Wahai kita berhenti, ini sudah saling bunuh sesama manusia. Kata Ali, baik, kita hentikan. Nah, banyak yang nggak sepakat di situ. Kenapa nggak sepakat di situ? Sedikit lagi menang. Ini cuma taktik mereka saja, mengangkat-angkat Al-Quran ini, mengajak berhukum dengan hukum Allah, padahal mereka melanggar hukum Allah. Tapi Ali bin Abi Thalib tahu bahwa yang diangkat itu hukum Allah, dan ini pertumpahan darah, ini bukan sekedar menyembelih binatang, tetapi darah manusia. Maka Ali berhenti, bukan karena hukum Allah, bukan karena hukum manusia, tetapi Ali melihat bahwa pembunuhan manusia harus berhenti, harus dicari hukum yang memuaskan, ya, atau memenuhi persyaratan dari hukum yang terjadi. Maka kata Al-Abbas, "Bal fi haqqni dima'i al-muslimina wa salahi dzati bainahum." Maka orang-orang menjawab, sepakat denganmu wahai Abbas, bahwa sesungguhnya Ali melakukan itu untuk melihat dan menjatuhkan, mengadili orang-orang yang menumpahkan darah, karena Ali tidak mau ada pertumpahan darah yang adil. Baik, kalau begitu, kata dia, beres kita. Yang pertama beres, kalian tidak lagi ada masalah? Tidak ada masalah. Yang kedua, kata dia, apa yang kedua tadi? "Inna aliyan," bahwa Ali qatala walam yasib kama sabah Rasulullah. Kalian mengatakan Ali berperang tapi nggak ngambil tawanan, nggak ngambil rampasan, tidak sesuai dengan rencana Nabi, tidak sesuai dengan kebiasaan Rasulullah kalau perang. Itu oke, saya kasih tahu. Kata beliau, "Afa kuntum turiduna an tasabu ummakum Aisyah?" Apakah kalian senang kalau Bunda Aisyah dijadikan tawanan, dijadikan budak karena kalah berperang? Wa tastahillunaha, dihalalkan kan, kalau tawanan itu perempuan, tawanan halal. Dihalalkan apa-apa yang mestinya diharamkan. Kama tusahalu, sebagaimana keinginan kalian untuk di penghalalannya. Fa in qultum na'am, kalau kalian jawab iya, faqad kafartum, kalian sudah kafir. Wa in qultum, kalau kalian mengatakan innaha laisat bi ummikum, oh itu bukan emak kami, kafartum aidon, kufur juga kalian. Tahu nggak kenapa katanya kufur? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam surah Ahzab ayat 60, ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Sungguh Nabi itu lebih mulia daripada orang-orang mukmin, ya, dibandingkan diri mereka. Wa azwajuhu, dan istri-istrinya
ummahatuhum. Sedangkan istri-istri Nabi itu semuanya ibu kalian. Jadi kalian menginginkan Ali menangkap Aisyah dan menjadikannya budak, berarti sama saja kalian menghalalkan ibu istri Nabi dulu, dan ibu kalian sendiri. Langsung nangis orang. Baru ngeh gitu bahwa hasutan ini menggelapkan akal pikiran. Hati-hati kita berkumpul dengan orang yang semuanya marah, berkumpul dengan orang yang semuanya dengki, berkumpul di tengah-tengah orang yang gelap akal pikirannya. Hati-hati. Butuh satu orang Ibnu Abbas untuk menyadarkan kelompok banyak itu. Kata dia, yang pertama tadi kalian pikir Ali bin Abi Thalib berhenti karena takut dengan hukum manusia? Bukan. Dia lebih khawatir, lebih banyak lagi tumpah darah. Padahal jelas membunuh hewan di tempat haram saja hukumnya berat, apalagi menumpahkan darah manusia. Dia berhenti demi kehormatan harta manusia, kehormatan jiwa manusia. Yang kedua, bahwa Ali bin Abi Thalib memang harus berperang pada saat itu, karena perang itu ukurannya terbunuh atau dibunuh. Tetapi ketika sudah menang, mau tetap memuliakan Bunda Aisyah. Bunda Aisyah diberikan kendaraan yang paling bagus, hartanya tidak dirampas, dikembalikan. Orang-orang protes, kok sudah perang kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat harta, bahkan tawanan nggak ada. Kata Ibnu Abbas, memang kalian senang kalau Aisyah jadi tawanan? Memang kalian senang kalau Aisyah kemudian jadi budak yang boleh diapa-apakan? Kalau jawaban kalian iya, kafir. Kalau jawabannya bukan emak kami, kafir juga. Kenapa ayatnya? An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu dibandingkan kita harus lebih mulia. Tak boleh ada orang yang merasa lebih mulia dari Nabi. Tak boleh. Bahkan wa azwajuhu, istri-istrinya sampai sekarang. Termasuk tidak boleh kita melaknat istri-istri Nabi. Ya, tak boleh. Karena apa? Wa azwajuhu ummahatuhum, bahwa istri Nabi seluruhnya adalah ibu kita. Ada yang mau menustakan, mencelakakan, menghinakan ibunya masing-masing? Kata Ibnu Abbas, bagaimana urusan kedua beres? Beres, kata mereka. Urusan ketiga dan terakhir sekaligus penutup, bagaimana? Wa amma qaulukum inna aliyan qad maha an nafsihi laqaba imra'atil mu'minin. Kalian menganggap Ali sudah melepaskan jabatannya atau menafikan baiatnya hanya karena dia nggak mau mengambil nama Amirul Mukminin. Langsung diceritakan panjang dan lebar. Yang diceritakan perjanjian Hudaybiyah. Tahu perjanjian Hudaybiyah? Hudaybiyah itu perjanjian yang diteken antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Ketika nekennya itu, kata Nabi, tuliskan di sana bahwa dari Muhammad utusan Allah, ya, min Muhammad Rasulullah. Oh enggak, kami enggak mau menyebutkan engkau utusan Allah. Kalau kami nulis engkau utusan Allah, berarti sama saja kami sudah beriman Muhammad. Kami sulit Muhammad saja bin Abdillah. Baiklah, kata Nabi, Muhammad bin Abdillah, tak apa. Nah, dari situ kata argumentasi Abdullah bin Abbas, Rasulullah saja dengan gelarnya sebagai Rasul, itu siapa yang ngasih gelar? Allah. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Ketika pertama kali turun ke Gua Hira, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, di Gua Hira, setelah selesai itu kan Jibril keluar. Sebelum keluar Jibril mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Jibril. Engkau itu utusan Allah resmi. Yang ngasih tahu Jibril. Jibril nggak mungkin ngomong kalau nggak disuruh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Jibril. Jibril aja nggak bilang ana malaika. Jibril nggak. Bahkan Jibril aja nggak ngasih embel-embel malaikatnya Allah, nggak. Wa ana Jibril, kayak orang biasa gitu. Engkau agung wasbodo, saya agung, misalnya gitu. Engkau Rasulnya Allah, saya Jibril. Malaikat Jibril aja meletakkan posisinya di bawah secara hierarki. Terus kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah saja waktu bernegosiasi dengan musyrikin Quraisy, ya, untuk kebaikan yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, waktu mau dituliskan itu, tuliskan nama saya Muhammad Rasulullah. Nggak mau, kata orang musyriknya, nggak mau nulis. Oh, kenapa? Kalau kami tulis di perjanjian ini, sama saja kami sudah mengakui kenabianmu. Kita kan berperang karena kami tidak yakin dengan kenabianmu. Baiklah, kata Nabi. Rasulullah, baiklah, udah tulislah Muhammad bin Abdillah. Kalau Nabi saja boleh menanggalkan kerasulannya,
apalagi seorang Ali yang kita tahu semua bagaimana tawaduknya, walaupun dia adalah menantu Nabi, ya kan, suaminya Fatimah binti Muhammad SAW. Dia gitu. Bagaimana kata kata Abdullah bin Abbas, apakah urusan ketiga ini juga kita sudah selesai? Kayak orang itu baru lega semuanya. Iya, wahai Ibnu Abbas, kami baru sadar setelah tiga-tiga yang kau jawab dengan sangat clear, sangat jelas, katanya. Sampai an ada minhum ishruna alfan. Setelah mendengar kisah itu terus disampaikan, disebarkan, ada ishruna alfan, 20 dan ribu, 20.000 orang ila sufufi Ali. Dengan ini kami menyatakan kembali ke barisannya Ali bin Abi Thalib. Kami selama ini ternyata terhasut. Jadi dengan ilmu, kejernihan tadi, kebersihan hati, kejernihan pikiran, dan keluasan hafalan, dia nggak buka buku, Pak. Nggak kayak saya tadi keliru-keliru bacanya, pleset-pleset bacanya. Cukup bicara begitu, menyelamatkan 20.000 orang dari kemurtadan. 20.000. Kita satu aja belum mungkin menyelamatkan orang. 20.000. Ya. Wa asarra 4,000 ala khusumatihim. Bahkan sampai ada 4.000 orang yang masih tertinggal. Itu saja sudah dengan dalil seperti itu. 20.000 orang balik ke barisan, 4.000 orang tetap bersikukuh untuk memusuhi Ali bin Abi Thalib. Nanti ini yang jadi cikal bakal Syiah dan seterusnya. 4.000. Jadi total 25.000 orang yang ribut di luar Madinah, 20.000 berhasil dibawa tarik. Yang 4.000 tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah seklir itu masalah. Ya mungkin saja ada hambatan apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kalau dikasih petunjuk mudah untuk menerima, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.